Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk memberikan presentasi atau untuk mempresentasikan usaha kami. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu Ina Rotul Mila, saya sendiri, Davina Omardiah, dan Sigit Firdaus, Pina Nur Azizah, dan Ahmad Fauzi. Nama kelompok usaha kami yaitu diberi nama dengan Fafidas Bakso Lava atau produknya bakso lava. Nama grupnya yaitu Fafidas. Kenapa kami mengambil dari kata Fafidas, yaitu nama dari kelompok tersebut, dari orang-orang tersebut yang kami gabungkan dalam satu nama yaitu Fafidas Group. Oke, latar belakang dari usaha yang kami jalankan yaitu yang pertama, kita sebenarnya memulai usaha itu diperlukan sebuah keberanian, yang mana keberanian mental yang kuat dan keinginan yang kuat yang didorong oleh keinginan serta action. Karena apapun yang kita jalankan, apapun yang kita inginkan tanpa adanya action atau tanpa adanya praktek itu sama saja dengan bohong. Maka dari itu kami memberanikan diri untuk memulai, walaupun dengan segala keterbatasan dan dengan segala kemampuan. Kami berjalan sambil menyelam, istilahnya kami berjalan sambil belajar dalam perjalanan tersebut. Apa itu? Rumusan masalahnya itu bagaimana cara memanage usaha dengan baik. Itu kita di sini merumuskan masalahnya itu bagaimana cara memanage usaha ini dengan baik. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan agar usaha ini berjalan dengan baik, dari segi kerjasama, dari segi kerjasama dan pelaksanaannya kita lakukan bersama-sama sehingga usaha ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Yang kedua yaitu bagaimana cara memproduksi bakso kuah lava itu dengan benar sehingga mendapatkan profit. Ya, setidaknya dari usaha yang kita jalankan yaitu kembali modal atau bahkan lebih. Maka dari itu kita memikirkan bagaimana nih cara memproduksi dengan harga jualnya, bagaimana dengan produk bakso ini bisa menghasilkan profit, gitu, menghasilkan pendapatan. Itu adalah tujuan dari usaha yang kami harapkan. Maka di sini kami merumuskan bagaimana cara memproduksi bakso kuah lava dengan benar sehingga mendapatkan profit. Selanjutnya, bagaimana cara memasarkan produk yang dibuat. Cara memasarkan produk ini berkaitan dengan pemasaran. Nah, di sini kita juga melakukan pemasaran baik via online maupun via offline. Selanjutnya akan dipaparkan oleh bagian dari pemasaran. Yang keempat itu bagaimana cara membagi tugas dan tanggung jawab agar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, tugas kami bagi sesuai tugasnya masing-masing. Misalnya saya sebagai keuangan, maka saya memegang bagian keuangan. Dan teman-teman yang lain, baik dari SDM, kewirausahaan dan lain-lain, mereka memegang perannya masing-masing. Selanjutnya itu bagaimana cara mengelola keuangan dalam usaha bakso kuah lava. Itu merupakan tugas saya pribadi. Nah, di situ bagaimana cara mengelola keuangan agar pengeluaran dan pemasukan itu tercatat dengan baik, sehingga tidak ada laporan yang tertinggal yang menyebabkan hasil akhir daripada pencatatan itu tidak balance. Adapun tujuan kenapa kami memilih KKU ini, yaitu KKU dengan memilih produk bakso ini kenapa? Yang pertama, membuat generasi muda membuka mata agar berani memulai berwirausaha. Walaupun kami sangat minim pengetahuan, di sini kami ingin memberikan contoh kecil bahwa memulai usaha itu tidak harus menunggu besar atau tidak harus menunggu modal yang besar. Tapi kita mulai dari hal terkecil yang bisa kita lakukan. Apa saja bisa menjadi wirausaha. Misalkan kita punya modal kecil, pengen usaha, nyoba jualan kerupuk lalu kita titip ke warung, itu pun sudah menjadi usaha. Itu salah satu contoh. Nah,
Tugas pemasaran juga yaitu bagaimana cara mempromosikan produk kami yang baik. Terus bisa melalui WhatsApp, Instagram maupun Facebook. Selain itu juga kami bisa menjual di lapak kami di Desa Padasuka, Kecamatan Maja. Terus serta melakukan evaluasi terhadap produk yang kami buat, sejauh mana konsumen merasa puas dengan produk kami sehingga mereka kembali membeli produk kami yang kami jual. Yang selanjutnya adalah aspek kewirausahaan. Di sini apa sih aspek kewirausahaan itu? Menurut Joko Untoro, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok atas dasar kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Nah, aspek kewirausahaan ini juga memiliki tugas dari kewirausahaannya sendiri, yaitu bagaimana caranya menuangkan ide-ide kreatif inovatif mengenai produk apa yang akan dibuat, bagaimana cara membuatnya, bagaimana peluang usahanya, mandiri, komunikatif, dan melihat peluang pasarnya dengan baik, sehingga produk kita bisa diterima oleh masyarakat, dan yang diutamakan adalah produk tersebut banyak dicari dan disukai, sehingga mudah untuk dipasarkan, dan juga dapat bersaing di pasarnya tersebut. Saya di sini akan menjelaskan mengenai aspek operasional atau produksi. Tugas dari bagian aspek operasional adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya, seperti barang-barang yang akan diperlukan dalam kegiatan tersebut, kemudian bahan-bahan apa saja, bahan baku apa saja yang akan digunakan, ya, seperti mempersiapkan tempatnya atau lapak, peralatannya, bahkan pembuatan produksinya sendiri. Jadi berjalan atau tidaknya suatu usaha ini, kakao ini sangat bergantung sekali pada aspek produksinya. Karena kalau misalkan aspek produksinya belum bisa berjalan, maka usaha juga tidak akan bisa dimulai. Kemudian bagian aspek produksi ini bertanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha, karena aspek ini merupakan tonggak berjalannya aspek-aspek yang lain. Jadi sebelum aspek yang lain bisa menjalankannya, aspek produksi inilah yang terlebih dahulu harus paling pertama dia yang paling siap, maupun itu dari tempatnya, kemudian dari peralatannya yang kita butuhkan apa saja selama kita melakukan produksi ini, kemudian bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan selama produksi itu harus sudah siap sebelum semuanya. Jadi supaya berjalannya lancar, kita harus matang dulu terhadap persiapan produksi ini. Nah, sekian dilanjutkan oleh aspek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu dari Kapidas Group ingin menjelaskan tentang aspek SDM. Aspek SDM adalah memberikan motivasi, mendorong untuk terus produktif, semangat dalam menjalankan usaha sehingga berkompetensi dalam mencapai target, serta melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan dalam setiap aspek yang ada sehingga usaha bisa berjalan dengan baik, dan mengatur waktu dalam kinerja agar bisa menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.